الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillahilladzi manna alaina bi rasulihil karim wa hadana bihi ila dinil qawim wasyiratil mustaqim wa amarna bi tawqirihi wa ta'zimihi wa takrimihi wa tabjilihi wa farrada ala kulli mu'minin ay yakuna ahabba ilayhi min nafsihi wa awladihi wa khalilihi وجعل محبته سببا لمحبته وتفضيله أشهد أن لا إله إلا الله الرؤوف الرحيم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ذو الجاه العظيم صلى الله وسلم عليه وعلى سائر المرسلين وآل كل والصحابة والتابعين لهم biihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya saat ini. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Allah bangkitkan kita dari tidur. Allah bangunkan kita dari lelapnya tidur, yang mana hakikatnya bangun tidaknya kita dari tidur ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang tidur bangun atau tidak itu hakikatnya Allah. Makanya Rasulullah mengajarkan doa sebagai bentuk ikrar kita, pernyataan kita setelah tidur bangun, membaca Alhamdulillahilladzi ahyana. Ya, segala puji kepada zat bagi Allah, yakni zat yang telah menghidupkan kami ba'dama amatana. Ya. Salawat dan salam bersama-sama kita haturkan kepada uswah kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di qaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita lanjutkan pasal yang kelima, fi wujubi mahabbatihi alaihi salatu wassalam. Wajibnya mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kemarin sudah kita bersama bahwasanya wajib bagi kita untuk mencintai Nabi Muhammad. Ya. Kita orang mukallaf, ya, yang beriman tentunya ini wajib untuk mencintai Nabi Muhammad. Dan kewajiban ini langsung ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang menyuruh kita untuk mencintai Nabi Muhammad adalah Allah. Dan ternyata Allah tidak hanya menyuruh, tetapi Allah juga memberikan ancaman yang sangat mengerikan bagi orang yang tidak mau meletakkan cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak semata-mata mencintai, tetapi Allah menuntut agar cinta kita kepada Nabi Muhammad itu bisa mengalahkan cinta kita kepada selainnya. Allah sebagai sahibus syariah, Allah sebagai pemilik syariat menekankan untuk kita mencintai Nabi Muhammad. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
sebagai orang yang menyampaikan syariat Allah, sebagai orang yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa taala, yang mana apa yang Rasulullah sampaikan itu adalah wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Surah An-Najm. Jadi yang Rasulullah sampaikan adalah wahyu. Rasulullah ini juga menyampaikan tentang kewajiban kita untuk mencintai Nabi Muhammad melebihi cinta kita kepada yang lain. Ya. Kemarin kita mengkaji hadis Nabi, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman salah satu di antara kalian. Jadi iman kita tidak sempurna. Hatta akuna ahabba ilaihi, sehingga aku ini, kata Nabi, lebih dia cintai min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in, dibandingkan dengan cintanya kepada orang tuanya, cintanya kepada anak turunannya, cintanya kepada manusia yang lain. Jadi cinta kita kepada siapapun tidak boleh mengalahkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan termasuk daripada ciri orang yang sudah merasakan lezatnya iman ini adalah ketika kecintaan kepada Allah dan Rasulnya ini di atas kecintaan kepada yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. An Umar ibn al-Khattab, dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, annahu qala lin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Dia berkata, menyatakan perasaan cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Umar bin Khattab ini sahabat pilihan. Ya. Dia menjadi orang yang terpilih bahkan sebelum menjadi muslim, ya, Umar bin Khattab. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum Umar bin Khattab ini menyatakan memeluk Islam dengan 2 kalimat syahadat, Rasulullah minta kepada Allah untuk salah satu Umar ini menjadi pembela Islam. Jadi ada 2 Umar dari kalangan kafir, yang 2 Umar ini memiliki keistimewaan. Orang kafir tetapi memiliki kelebihan dibandingkan dengan yang lain. Jadi Rasulullah minta kepada Allah, ada 2 Umar ini salah satunya menjadi pembela Islam. Maka Allah mengabulkan doanya Nabi, yang dipilih adalah Umar bin Khattab. Jadi ada 2 terbaik, diminta salah satunya, satu yang terpilih, berarti dia lebih baik. Ini Umar bin Khattab. Hidayahnya melalui adiknya, ketika adiknya yang sudah duluan masuk Islam membaca Al-Quran. Ya, ini Umar bin Khattab, sahabat pilihan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang orang dikenal dengan ketegasannya, orang yang dikenal sebagai orang yang sangat keras dan tidak jarang-jarang mengangkat senjata ketika Nabi Muhammad itu dimusuhi. Lantang membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu hadis riwayat Nabi dari Umar bin Khattab bahwasanya beliau itu berkata kepada Nabi,
yang perkataannya itu adalah ungkapan cintanya kepada Nabi. Beliau berkata kepada Nabi, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi allati baina jambi. Ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya, sungguh engkau ini lebih aku cintai. Ya, la anta ahabbu ilayya, lebih aku cintai min kulli syai'in, dari segala sesuatu. Ini Umar bin Khattab menyatakan cintanya kepada Nabi Muhammad, kepada Rasulullah. Ya Rasul, ya, sungguh engkau ini lebih aku cintai dibandingkan dengan sesuatu apapun, illa min nafsi, kecuali dari diriku. Allati baina jambi, yang ada di antara lambungku, yaitu dirinya sendiri. Jadi Umar bin Khattab menyatakan Rasulullah ini adalah orang yang paling dia cintai, melebihi sesuatu apapun kecuali dirinya. Artinya kecintaan Umar bin Khattab kepada dirinya lebih dibandingkan dengan kecintaan kepada Nabi Muhammad. Itu dikatakan langsung di hadapan Nabi. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian Nabi menyahutnya, meresponnya, menanggapinya dengan sangat tegas. Rasulullah mengatakan, la yu'mina ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsi. Wahai Umar, tidak sempurna iman salah satu di antara kalian hatta akuna, sehingga aku ini ahabba ilaihi min nafsih, lebih dia cintai dibandingkan dengan dirinya sendiri. Jadi ada orang mengungkapkan cinta kepada orang lain, ternyata orang lain itu mengatakan hal yang di luar dugaan. Ungkapan cinta ini hakikatnya adalah pujian. Jadi kita menyatakan cinta kepada orang lain itu hakikatnya adalah pujian. Tetapi Rasulullah tidak mau dipuji dengan tidak totalitas. Rasulullah tidak mau dicintai kecuali cintanya totalitas. Coba cintanya Umar yang seperti itu, ini kalau kita lihat di zaman ini kan sudah luar biasa. Tetapi ternyata Rasulullah menanggapi dengan sangat tegas, tanpa basa-basi. Ya, ini walladzi anzala alaika. Kemudian Umar bin Khattab nyahut, merespon kembali, walladzi anzala alaikal kitab, demi zat yang sudah menurunkan kepadamu Alkitab, yakni Al-Qur'anul Karim. La anta ahabbu ilayya min nafsi allati baina jambi, sungguh engkau wahai Rasul ahabbu ilayya, lebih aku cintai, min nafsi, dibandingkan dengan diriku, allati baina jambi. Wa qala lahu Nabi, ya, Umar bin Khattab mengatakan, wahai Rasul, aku mencintai dirimu melebihi apapun kecuali diriku. Rasulullah mengatakan, enggak gitu. Ya, kalau ingin sempurna imanmu, maka dia harus mencintaiku melebihi dirinya sendiri. Umar menjawab, baik Rasul, kalau gitu aku mencintaimu melebihi cintaku kepada diriku sendiri. Faqala lahu Nabi, kemudian Nabi Muhammad menjawab, al-an ya Umar, saat ini wahai Umar, ai fi hadzal zaman qad istaqamta imanan wa takammalta aiqanan. Sungguh sudah tegak imanmu dan sudah sempurna keyakinanmu. Jadi ketika Umar menyatakan bahwasanya ditegur Nabi, kemudian mengatakan
ahabbu ilayya min nafsi, la anta ahabbu ilayya min nafsi allati baina jambi, sungguh engkau ini lebih aku cintai dibandingkan dengan diriku. Rasulullah baru mengatakan, saat ini wahai Umar, baru cintamu itu betul, imanmu itu tegak, keyakinanmu itu sempurna. Ini percakapan Nabi dengan sahabatnya, sahabat pilihan. Kemudian mengenai karakter daripada orang Arab. Orang Arab ini secara umum dikenal dengan orang yang tegas tanpa basa-basi. Kalau A, kalau B, B. Jadi bukan hari ini A, esok B. Tidak. Jadi orang Arab ini yang punya pendirian khususnya, ini dikenal dengan orang yang memegang perkataannya, bukan pelin-pelan. Orangnya tegas. Kalau ya, ya, kalau tidak, tidak. Ya, ini orang Arab. Dalam redaksi yang lain juga ada hadis tentang Umar menyatakan cintanya kepada Nabi Muhammad SAW. Suatu ketika Umar bin Khattab bersama sahabat-sahabat yang lain jalan bersama Nabi. Ini istimewa. Hampir seluruh kisah dijelaskan ketika Nabi Muhammad berjalan dengan sahabat-sahabatnya, maka ada kalanya Rasulullah itu di depan, ada kalanya Rasulullah di belakang. Tapi kisah ini Rasulullah bersanding dengan Sayyidina Umar bin Khattab, yang tidak hanya jalan beriringan, tetapi tangannya Sayyidina Umar dipegang oleh Rasulullah SAW. Dan Rasulullah ini orang yang terkenal banyak humornya. Tetapi humornya Nabi ini syarat dengan makna. Ya. Sayyidina Nabi Muhammad SAW berkata kepada Umar, dipegang tangannya, dan sahabat-sahabat yang lain itu menyaksikan. Wahai Umar, apakah aku ini lebih engkau cintai daripada hartamu? Umar bin Khattab menjawab, ya Rasul, engkau lebih aku cintai dibandingkan dengan hartaku. Rasulullah tersenyum. Bertanya lagi, apakah aku ini lebih engkau cintai dibandingkan dengan kedua orang tuamu? Umar bin Khattab, betul Rasul, engkau lebih aku cintai dibandingkan dengan kedua orang tuaku. Apakah aku ini lebih engkau cintai dibandingkan dengan dirimu sendiri? Lah. Umar bin Khattab menjawab, tidak. Kalau yang ini tidak. Ya, aku lebih mencintai diriku dibandingkan dengan dirimu. Rasulullah tersenyum, ya, nepuk-nepuk dadanya, nepuk-nepuk punggungnya Umar bin Khattab. Enggak gitu Umar, ya. Enggak gitu caranya. Jadi orang itu akan sempurna imannya ketika aku ini lebih dia cintai dibandingkan dengan orang tuanya, dengan hartanya, termasuk dengan dirinya sendiri. Umar bin Khattab tertegun diam. Sampai kemudian dia berhenti, Rasulullah masih berjalan. Kemudian setelah beliau sadar terhentak mengejar Nabi Muhammad, mengatakan, ya Rasul, ya, saat ini aku menyatakan engkau lebih aku cintai dibandingkan dengan diriku sendiri. Dan peristiwa ini dilihat oleh banyak sahabat, termasuk oleh putranya Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar mengatakan, ya abati, wahai bapakku, kenapa engkau berubah? Ya, ini orang Arab, kalau sudah mengatakan A itu biasanya dipegang. Kenapa engkau berubah? Kenapa pernyataanmu berubah? Ya, Umar bin Khattab menjawab kepada putranya sebagai bentuk tarbiyah terbaik, wahai putraku, tadi aku berpikir
besok di yaumil qiyamah aku membutuhkan Rasulullah dan aku tidak butuh dengan diriku sendiri. Ya, jadi besok di yaumil qiyamah kita ini membutuhkan pertolongan Nabi Muhammad. Besok kita ini tidak bisa mengandalkan amal-amal kita. Jadi kita besok bawa pahala sholat, bawa pahala sedekah, pahala puasa, pahala taklim, pahala baca Quran dan yang lain sebagainya, itu tidak bisa kita andalkan. Dalam keadaan genting dan suasana memang genting, kita mengharapkan syafaat Nabi Muhammad. Umar bin Khattab seperti itu berpikirnya, jauh, sangat visioner. Ya. Jadi wahai anakku, aku berpikir, loh besok di yaumil qiyamah aku membutuhkan beliau. Maka aku harus mengalahkan diriku sendiri di dunia ini untuk bagaimana mementingkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian putranya tersenyum. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang pertama, ya. Kalau kita baca secara tekstual, jadi seolah-olah Nabi ini narsis, ingin dihormati, ingin dicintai, ingin disanjung, ya. Tetapi apapun itu yang Rasulullah sampaikan adalah wahyu, bukan keinginan pribadinya sendiri, bukan keinginan hawa nafsunya. Kemudian sebagai seorang pecinta, ya, sebagai seorang pecinta, maka memang sudah semestinya menyatakan cintanya, ya, sudah sepantasnya menyatakan cintanya. Dan ini memang dibutuhkan. Jadi Umar bin Khattab salah satu contoh bagaimana menyatakan perasaan cintanya kepada Nabi Muhammad di hadapan langsung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta yang sedemikian ternyata masih diluruskan oleh Nabi. Kenapa? Cinta kepada Nabi Muhammad adalah manifestasi daripada iman kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mencintai Nabi Muhammad adalah manifestasi iman. Orang yang beriman maka pasti akan mencintai Nabi Muhammad. Dan mencintai Nabi Muhammad ini harus selaras, ya, tidak boleh mengada-ada. Maka di pasal berikutnya ini akan dijelaskan tentang sebuah kabar gembira, yaitu pahala bagi orang yang meletakkan cintanya kepada Nabi Muhammad. Orang yang mencintai Nabi Muhammad itu dapat pahala apa? Dapat derajat kedudukan seperti apa? Ini nanti akan dijelaskan. Ya, itu. Jadi pasal ini menjelaskan tentang dalil-dalil yang mewajibkan kita untuk mencintai Nabi Muhammad. Jadi cinta kepada Nabi Muhammad itu perintahnya langsung dari Allah dan Rasulnya, bukan karangan guru-guru kita, ya, bukan sebatas ungkapan terima kasih kita kepada Nabi Muhammad, bukan, tetapi memang betul-betul tuntutan untuk kita tulus sungguh-sungguh mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Biqaulina Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga mahabbah cinta kita kepada Nabi Muhammad bisa senantiasa kita ikhtiarkan, kita pupuk, sehingga apapun yang ada tidak melebihi perhatian kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fili wa li walidayya wa lil mu'minina amin.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.